Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di siang hari ini dalam suasana yang cukup sejuk. Allah berkahi kita dengan turunnya air hujan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Dan juga alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk bisa hadir di masjid yang dicintai, di masjid yang dimuliakan, dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menambah pundi-pundi amal kita berbekal menuju hari akhir dengan ibadah salat zuhur berjamaah. Dan kembali kita akan mendapatkan keberkahan lainnya berupa Maidatur Rahman, hidangan Allah, menghadiri majelis ilmu yang tentu kita berharap jamaah sekalian semua keberkahan ini kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil mizan, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ridhonya dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan membahas seri kajian fikih keluarga atau yang disebut juga dengan ahkamul ahwal asyakhsiyah atau fikih usrah, di mana hari ini kita akan masih membahas tema seputar bab yang pertama di antara 3 bab fikih keluarga, yaitu terkait dengan pernikahan. Dan lebih khusus lagi, bab yang akan kita bahas adalah bisa dikatakan ini bab-bab yang terakhir di dalam fikih pernikahan, yaitu terkait dengan al-hukuk wal wajibat baina a'dha'il usrah, yaitu hak dan kewajiban antara anggota keluarga ya setelah proses melewati pintu akad pernikahan. Yang mana pada kurang lebih 2 pertemuan yang lalu kita sudah membahas seputar hak dan kewajiban antara suami istri. Nah, maka hari ini jemaah sekalian kita juga akan melanjutkan pembahasan tentang hak kewajiban hubungan yang lain di dalam ikatan pernikahan, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Karena pada dasarnya jemaah sekalian, status orang tua itu di dalam Islam disebut orang tua dan diakui secara syariat Islam jika melalui akad pernikahan yang sah. Jadi pada dasarnya jemaah sekalian tidak ada yang namanya hak dan kewajiban terkait dengan hubungan antara anak dan ayah misalnya, yang itu sebatas hubungan biologis kalau tidak ada yang namanya pernikahan. Jadi misalnya pertanyaannya jemaah sekalian, adakah misalnya seorang ayah biologis yang pernah menzinahi seorang wanita dan dari zina tersebut lahir seorang anak berkewajiban menafkahi anak biologisnya? Jawabannya kalau secara syariat tidak ada. Ya, secara syariat tidak ada. Walaupun mungkin dari aspek nalurinya ya, sebagai seorang ayah biologis mungkin mau dia memenuhi kebutuhan anaknya misalnya. Tapi secara syariat tidak ditetapkan yang namanya hak dan kewajiban jika itu di luar pernikahan yang sah di dalam Islam. Nah, karena itulah ya status sebagai suami, istri, orang tua ataupun anak kandung ya atau anak nasab itu hanya bisa ditetapkan berdasarkan pernikahan yang sah ya. Nah, jadi maka setelah kita bicara tentang hak dan kewajiban suami istri, maka hari ini jamaah sekalian kita akan membahas hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Tapi mungkin mengingat waktu yang bisa jadi tidak cukup ya, kita hari ini akan memfokuskan kepada hak dan
atau hak orang tua yang merupakan kewajiban anak. Ya. Jadi kalau kita katakan Pak bahwa orang tua punya hak, ya berarti itu adalah kewajiban anak. Ya. Sebagaimana kalau nanti akan kita bahas, kewajiban orang tua merupakan hak anak. Ya. Tapi kadangkala nih Bapak sekalian, seringkali kalau kita bicara hak dan kewajiban antara orang tua dan anak itu, kadang kita seringkali fokus Pak kepada hak orang tua saja. Ya, dan melupakan bahwa anak kita pun memiliki hak juga gitu ya. Maka ada ungkapan, saya belum bisa memastikan ini hadis Nabi atau bukan ya, tapi ada satu ungkapan yang populer sekali mengatakan birra abaaka ya birruka abnauka. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Ya, dan bisa juga kita katakan birra abnaaka ya birruka abnauka. Berbaktilah engkau kepada anak-anakmu agar anak-anakmu bisa berbakti kepadamu. Ya, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan Pak fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, bahwa perbuatan buruk itu ya balasannya adalah keburukan itu sendiri. Dan dalam suatu pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudan, apa yang engkau lakukan maka itulah yang akan engkau terima sebagai balasan. Tetapi jamaah sekalian, meskipun Pak bahwa bisa jadi nih ketika kita diuji oleh Allah bahwa anak kita mungkin tidak berbakti kepada kita, dan itu bisa jadi karena kita sendiri yang mungkin teledor atau kita yang kurang memberikan hak-hak mereka. Ini juga saya ingin menegaskan, tidak dibenarkan seorang anak durhaka kepada orang tua dengan alasan orang tuanya durhaka kepada anaknya. Itu pun nggak bisa dibenarkan. Jadi seburuk-buruk apapun seorang orang tua kepada anaknya perbuatannya, ya selama tidak mengajakkan kepada kemaksiatan atau kemusyrikan kepada Allah, tetap yang namanya anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi maka walaupun bisa jadi nih anak kita mungkin Pak durhaka kepada kita karena perbuatan kita sendiri, ini tidak bisa menjadi pembenaran untuk anak kita durhaka kepada orang tua. Sebagaimana kita, begitu juga kepada orang tua kita. Jadi maka intinya sih yang ingin saya katakan, karena kita perlu evaluasi juga. Kenapa Allah menguji kita misalnya dapat anak durhaka? Bisa jadi gara-gara perbuatan kita sendiri. Ya. Tetapi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Tetap kita harus bisa berusaha berbakti kepada mereka agar kita mendapatkan bakti mereka kepada kita. Nah jadi sekali lagi jemaah sekalian, pada hari ini kita hanya akan memfokuskan hak dan kewajiban yang terkait dengan orang tua terlebih dahulu ya. Untuk bicara anak nanti sebenarnya masih pembahasannya cukup panjang, saya khawatir menggantung di waktu yang ada. Baik, nah terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ini jemaah sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya hak orang tua maka merupakan kewajiban anak ya. Sebagaimana sebaliknya, hak anak merupakan kewajiban orang tua. Nah, kalau kita bicara dalam konteks hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak. Nah, sekarang yang ada hadir di sini, posisikanlah bahwa kita adalah bagian dari anak ya. Nah, tapi bagaimana Ustaz kalau orang tua sudah meninggal? Tetap kita wajib berbakti Pak. Nanti ada cara sendiri bagaimana berbakti kepada orang tua kalau sudah meninggal. Tapi mumpung Allah berikan kepada kita nikmat, misalnya orang tua kita masih hidup, manfaatkan sebaik-baik sebagai investasi kita untuk mendapatkan surga Pak. Karena orang tua itu termasuk investasi terbaik seorang anak untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sebut ya, atau sebelum saya masuk kepada apa saja hak orang tua Pak, saya ingin menyampaikan hadis ini yang harus menjadi peringatan untuk kita semua yang berstatus sebagai anak orang tuanya masih hidup ya. Nabi SAW jamaah sekalian itu pernah suatu hari dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan lainnya menyebutkan, tiba-tiba beliau mengucapkan kata amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, para sahabat yang mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengucapkan kata amin ini secara tiba-tiba, ya terheran-heran. Ada apa gerangan ya Rasulullah, Anda tiba-tiba mengucapkan kata amin. Maka Nabi kemudian menginformasikan, telah datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan kepadaku 3 doa yang masing-masing doa tersebut aku amini. Nah ini bayangkan ya mas kalian, doanya datang dari malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, diamini oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalaiqi wal Bashar. Kira-kira aja mas kalian, kualitas doanya gimana nih Pak? Kira-kira. Yang doa luar biasa, pasti mustajab enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mustajab sekali, ya. Nah, apa doanya aja mas kalian?
Yang pertama, malaikat Jibril berkata di hadapan Nabi dalam wujud doa, raghima anfu rajulin laqiya ramadhana tsumman salakha wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang, kata malaikat Jibril, Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan meninggalkannya, Allah tidak berkenan mengampuni dosanya. Maka kemudian Nabi mengamini doa malaikat tersebut, amin. Artinya ini sebagai peringatan, Pak, jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Yang kedua, malaikat Jibril kuna mengatakan, wa raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Kata malaikat Jibril, dan celakalah seseorang, namamu wahai Muhammad disebutkan di hadapannya tapi ia tidak mau bersolawat kepadamu. Ya, maka Nabi kemudian mengatakan amin. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, lalu malaikat Jibril mengatakan wa raghima anfu rajulin laqiya abawaihi hayyan aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Dan celakalah seseorang diberikan kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya hidup di dunia, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tetapi kemudian pertemuan itu tidak menyebabkan sang anak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi kemudian mengamini doa tersebut dan mengatakan amin. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, ya, mumpung masih ada kesempatan kita bertemu dengan orang tua kita atau salah satu di antaranya, manfaatkan sebaik-baiknya dengan kita berbakti kepadanya untuk mendapatkan surga. Dan kita tahu, Pak, ada sosok manusia yang sangat mulia, ya, yang Nabi Muhammad SAW bahkan sampai mengatakan kepada para sahabatnya, jika engkau bertemu dengannya maka mintalah ampunan kepada Allah melalui doanya. Dan orang tersebut hidup di masa Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Uwais Al-Qarni, ya. Dan kenapa Nabi muliakan Uwais Al-Qarni ini, Pak? Karena disebutkan dalam riwayat bahwa beliau sangat berbakti kepada ibunya, ya. Dan Uwais Al-Qarni ini dalam tingkatan generasi salafus saleh itu disebut dengan istilah tabi'i muhadram. Jadi kalau ada orang, Pak, yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, semasa dengan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, itu bukan sahabat namanya, tapi disebut tabi'i muhadram. Jadi seorang tabi'in, tapi tabi'in istimewa, Pak, disebut dengan tabi'i muhadram. Sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diingat-ingat, Pak, ya. Namanya Uwais Al-Qarni dan kedudukannya sebagai tabi'i muhadram. Biar nanti kalau kita masuk surga, Pak, ketemu beliau ada bahan omongan, Pak, ya. Ya, kalau kita ketemu beliau akhirnya nggak kenal siapa-siapa, ya repot ini, ya. Baik, nah jadi saya pernah sampaikan, Pak, kalau kita membaca sejarah Nabi, niatkanlah untuk sebagai bahan obrolan kita untuk bertemu dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, jadi ini hadis, ya, yang mengisyaratkan pentingnya kita memperhatikan orang tua. Nah, lantas apa saja jemaah sekalian hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan sebagai anak? Setidaknya ada 5 jemaah sekalian. Ada 5 hak orang tua yang wajib ditunaikan seorang anak. Meskipun orang tua di sini, Pak, kafir. Meskipun status orang tua dalam hal ini dia tidak beriman kepada Allah, tetap anak wajib berbakti kepadanya selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama adalah kewajiban memenuhi nafkahnya. Artinya memenuhi kebutuhan orang tua, tapi tentu dalam konteks, Pak, memang sang orang tua ini ya belum terpenuhi kebutuhannya oleh hartanya pribadi, gitu ya. Ya, kalau misalnya orang tua sudah punya harta pribadi, ya nafkah anak dalam hal ini tidak sampai wajib hukumnya. Tapi kalau orang tua misalnya kebutuhan primernya tidak terpenuhi, Pak, maka wajib sebagai anak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ya, bahkan di dalam satu hadis, ya, Nabi SAW, Pak, ya, dalam satu hadis terkait dengan kewajiban nafkah, Nabi pernah mengatakan, yadul mu'til ulya wa bada' mimman ta'ul ummaka wa abak. Kata Nabi SAW, tangan pemberi ada di atas. Maka kalau kita ingin memberi sesuatu kepada pihak lain, dahulukanlah orang yang engkau tanggung, yaitu ibumu, lalu bapakmu. Jadi di sini hadis ini mengisyaratkan bahwa memenuhi kebutuhan orang tua ini hukumnya wajib bagi seorang anak. Bahkan saya tadi ingin menyampaikan, Pak, ada satu hadis yang hadis ini mungkin kita sudah pernah mendengar, Pak, ya, atau mungkin pernah menghafal. Hadis ini Rasulullah SAW pernah mengatakan, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya dirimu dan hartamu, kata Nabi, adalah milik orang tuamu. Ya, hadis ini
ada kisahnya Pak. Jadi kisahnya disebutkan pernah suatu hari seorang yang sudah sangat tua Pak itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, saya lihat ceritanya. Pernah suatu hari ya Pak, ada seorang anak, seorang pemuda, ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Rasul, mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ini bapakku suka mengambil hartaku tanpa seizinku. Jadi dia mengadukan siapa? Ayahnya Pak. Nah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil sang ayah, ya, memanggil sang ayah yang diadukan oleh anaknya ini. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan hal tersebut kepada anakmu? Maka sang ayah ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku dalam kondisi sangat membutuhkan harta. Dulu ketika anakku dalam kondisi masih kecil, dia tidak bisa mendapatkan makanan sendiri, aku yang memberikannya makanan. Dulu ketika waktu kecil dia tidak bisa memakai pakaian sendiri, aku yang memakaikan pakaiannya. Dan dulu ketika dia banyak membutuhkan bantuan, maka aku yang selalu membantu kebutuhannya. Maka mendengar itu Pak, Nabi SAW kemudian mengatakan, seandainya bebatuan dan pasir yang ada di padang pasir ini mendengarkan keluhan dari ayah ini, maka semuanya akan menangisi keluhan tersebut. Maka Nabi kemudian SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika. Nabi sebutkan sebanyak 3 kali. Sesungguhnya dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, bolehkah orang tua itu mengambil harta anaknya tanpa izin anaknya Pak? Seandainya orang tuanya mampu. Artinya secara ekonomi orang tuanya sebenarnya mampu gitu ya. Dia punya penghasilan sendiri. Tapi dia kemudian mengambil harta anaknya tanpa sepengetahuan anaknya Pak. Kira-kira boleh nggak Pak? Hah? Nah sekarang kita bicara dalam konteks yang ada hadir di sini adalah statusnya orang tua nih. Ngambil harta anaknya misalnya yang sudah kerja. Boleh nggak gitu ya? Saya begini Pak, kalau harta di dalam rumah anaknya itu sesuatu yang seandainya diambil tidak menimbulkan persoalan, ya hakikatnya tidak perlu izin orang anaknya. Misalnya nih kita bersilaturahim ke rumah anak kita Pak, di situ kita makan makanannya ada di rumah, yang ada masalah tanpa izin orang tuanya, tanpa izin siapa? Anaknya. Tapi kalau misalnya nih Pak, tiba-tiba masuk dalam kamar anaknya, ngambil perhiasan, ngambil uang yang disimpan oleh anaknya, ambil uang di dompet anaknya misalnya, ini boleh nggak sebagai orang tua melakukan hal tersebut? Jawabannya jemaah sekalian, bisa kita kiaskan Pak kepada apa yang terjadi pada istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, karena ketika mereka masuk Islam Pak, namanya Hindun binti Utbah, suaminya namanya Abu Sufyan bin Harb, ya, atau Sakhar ibn Harb. Di mana kemudian Hindun ini Pak mengadu kepada Nabi SAW karena Abu Sufyan ini seorang suami yang bakhil. Ya. Jadi kata Hindun kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini seorang laki-laki yang sangat bakhil. Sahih itu Pak lebih bakhil daripada bakhil. Ya, apa bahasa kita Pak? Kalau orang yang lebih dari bakhil itu bahasanya Pak? Hah? Medit atau bakhilnya itu luar biasa gitu ya. Karena kalau bakhil Pak, bakhil itu dia bakhil untuk orang lain. Tapi kalau syahih bukan hanya untuk orang lain, pada dirinya pun dia bakhil. Nah, itu namanya disebut syahih dalam bahasa Arab ya. Maka kemudian apa Nabi katakan kepada Hindun binti Utbah, khuzi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Ya, ambillah harta suamimu itu untuk dirimu dan anakmu secukupnya dengan cara yang ma'ruf. Maka berdasarkan hadis ini Pak, para ulama kemudian mengatakan bahwa seorang istri boleh mengambil harta suaminya diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya Pak, dengan 2 syarat. Nah ini para istri nih, ya jangan tiba-tiba suaminya gajian langsung diambil begitu aja Pak. Ya, maka dalam Islam itu nggak ada konsep Pak bahwa harta suami milik istri. Jadi tidak ada syarat dalam Islam suami kalau gajian harus hartanya diserahkan ke suami, ke istrinya, itu nggak ada. Ya, karena dalam hal ini yang menjadi hak istri itu hanya nafkah saja. Tapi kalau seandainya Pak nafkahnya saja tidak ditunaikan, maka dalam hal ini boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya dengan 2 syarat. Apa syaratnya jemaah sekalian? Yang pertama adalah yaitu tadi aduan sang Hindun kepada Rasul tentang suaminya yang bakhil. Artinya kalau suaminya bakhil, ya maka syarat pertama terpenuhi untuk dia boleh mengambil harta suaminya. Ya tapi kalau suaminya sendiri Pak nggak bakhil, setiap hari ngasih uang ke istrinya gitu ya, nah maka ini tidak terpenuhi kebolehan si istri mengambil harta
suaminya. Tapi memang yang jadi persoalan Pak, dalam konteks nafkah istri kepada nafkah suami kepada istri ini mungkin paradigma berpikir nafkahnya ini perlu diluruskan Pak. Kadang kita itu sebagai suami ketika menyerahkan sesuatu kepada istri kita Pak, apa yang kita serahkan kepada istri kita itu sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ya, pertanyaannya Pak, yang murni milik sang istri untuk dia bisa manfaatkan untuk keperluan pribadinya itu berapa persen dari pemberian itu? Atau ada nggak misalnya memberikan dalam bentuk misalnya dua amplop gitu Pak. Amplop pertama untuk kebutuhan rumah, amplop kedua untuk istrinya secara pribadi. Coba gimana? Kira-kira di masyarakat kita kebanyakan yang mana nih Pak? Atau suami bilang kepada istrinya, mah ini uang pakai untuk kebutuhan kita selama sebulan. Pertanyaannya Pak, uang itu yang menjadi milik istri berapa? Yang mana Pak kira-kira Pak? Yang kita biasa pakai? Istri punya uang sendiri atau uang itu dimasukkan termasuk di dalamnya semua kebutuhan rumah, termasuk pendidikan anak dan macam-macam. Nah ini kan kadang masyarakat kita, khususnya istri yang nggak bekerja gitu maksudnya ya, itu kadang tidak membedakan. Padahal Pak, yang namanya nafkah itu adalah pemberian suami kepada istri tanpa ada di dalamnya pengeluaran di luar kebutuhan pribadi sang istri. Jadi artinya ya kalau untuk pendidikan anak, untuk makan minum di rumah itu lain lagi, itu bukan nafkah gitu ya. Itu memang kebutuhan sehari-hari antara suami istri. Tapi untuk milik istri yang menjadi nafkah itu adalah milik pribadi yang dengannya istri bebas menggunakannya. Nah, ini jadi maka dalam konteks ini kalau suami sudah melakukan hal tersebut tidak boleh seorang istri mengambil uang suaminya tanpa seizinnya. Begitu juga orang tua kepada anaknya. Jadi syaratnya sama nih antara orang tua dan istri itu sama. Dan yang kedua Pak, syarat yang kedua Nabi mengatakan kepada Hindun, khuzi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Berilah, ambillah harta suamimu untuk dirimu dan anakmu secara ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. Nah, jadi seorang ayah atau seorang ibu ketika ingin mengambil harta anaknya pun harus dengan cara ma'ruf juga. Jadi intinya kapan orang tua boleh mengambil harta anaknya tanpa sepengetahuannya itu dengan dua syarat. Jika anaknya misalnya menahan nafkah orang tuanya padahal orang tuanya membutuhkan, dan yang kedua ketika diambil secara ma'ruf. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi maka ya tidak boleh hukum asalnya mengambil harta orang lain, karena itu termasuk memakan harta haram meskipun harta dari anak sendiri atau suami sendiri ya. Baik, ini hak yang pertama jemaah sekalian. Hak yang kedua, hak dari orang tua yang wajib ditunaikan anaknya adalah hubungan nasab. Hubungan nasab. Ada nggak Pak anak yang tidak mau mengakui bapak ibunya Pak? Nah, ada nggak jemaah sekalian? Anak yang mungkin malu dengan status sosial orang tuanya Pak, akhirnya dia tidak diakui sebagai orang tua. Nah, yang terjadi itu di dongengnya orang Minang itu Pak. Mana ada orang Minang di sini? Si Malin Kundang ya, Malin Kundang ketika dia kemudian strata sosialnya udah diangkat oleh Allah, tiba-tiba dia melupakan ibunya. Nah, walaupun itu dongeng gitu Pak ya, tapi paling tidak bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa di dalam Islam apapun status orang tua sekalipun kafir Pak, tetap tidak boleh diingkari nasabnya. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW Pak yang masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah, yang mati syahid dalam perang Yarmuk, namanya Ikrimah, tetap kita panggil Ikrimah bin Abu Jahal. Artinya walaupun bapaknya musuh Islam terbesar gitu ya, dicela di dalam Islam, tetap kita sebut nasabnya kepada bapaknya. Termasuk dalam hal ini adalah banyak sahabat-sahabat yang orang tuanya itu keras sekali permusuhannya kepada Nabi Pak, termasuk Khalid bin Walid ya, bapaknya namanya Al-Walid ibnil Mughirah, yang bahkan diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana keburukan dari bapaknya ini. Sampai-sampai Khalid bin Walid ketika masuk Islam Pak, minta untuk dibacakan surat yang isinya mencela bapaknya. Bayangkan Pak, seorang anak ya baca ayat Al-Quran yang isinya mencela bapaknya Pak, yang sudah masuk neraka. Itu kira-kira sebagai anak yang berbakti bagaimana perasaannya gitu. Tapi begitulah Islam gitu ya. Artinya Allah mentakdirkan orang tua kafir, ya selesai, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi status nasabnya tetap tidak boleh diingkari. Karena ini merupakan hak orang tua sekalipun dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak tahu ayahnya siapa Pak, seperti yang film-film sinetron itu Pak, kita buka pintu rumah tiba-tiba ada
ada bayi di depan rumah kita gitu ya. Nah, ini terkait dengan nasabnya bagaimana Pak? Nanti akan kita bahas. Insyaallah nanti mungkin kita akan bahas tentang persoalan hukum tabani atau mengadopsi anak ya. Khususnya kalau anak itu misalnya tidak diketahui siapa nasab orang tuanya, bolehkah yang menemukannya menasabkan kepada dirinya ya. Dan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara kita terkait dengan anak yang ditemukan ini ya. Tapi intinya jemaah sekalian, kalau diketahui bahwa itu bukan bapaknya lalu dia menasabkan diri kepadanya, sekaligus kalau dia tahu bahwa itu bapaknya namun dia mengingkarinya, maka jelas ada ancaman haram atasnya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anaknya adalah statusnya sebagai mahram. Ya, status sebagai mahram ini juga termasuk hak orang tua. Artinya orang tuanya ya boleh menyentuh anaknya yang walaupun beda jenis kelamin gitu ya, ataupun misalnya boleh berduaan atau khalwat ya, boleh melihat aurat kecilnya ya, seperti yang sudah kita bahas dalam hukum-hukum seputar mahram. Maka ini pun termasuk hak yang tidak boleh diingkari oleh seorang anak. Jadi misalnya nih Pak, ada seorang anak misalnya gitu ya, kemudian ingin melakukan perjalanan umroh atau haji. Secara ekonomi dia bisa mengajak seseorang untuk menjadi mahramnya, karena sebagai ulama kan mewajibkan seorang wanita yang melakukan perjalanan jauh dalam waktu selama kurang lebih dari 3 hari itu mengajak mahramnya. Nah, bapaknya misalnya dia mengatakan saya ingin menemani kamu sebagai anak, nggak boleh ditolak oleh siapa? Anak perempuannya gitu. Jadi termasuk dia harus mengakui bahwa si bapak boleh menemani dia sebagai mahram. Nah, ini jadi maka ini pun hak orang tua kepada anaknya. Yang keempat jemaah sekalian, berlaku ihsan. Hak orang tua kepada anaknya yang wajib ditunaikan anaknya yang keempat adalah memperlakukan orang tua secara ihsan. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan supaya kamu menyembah dirinya ya, dan tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, yaitu melakukan secara ihsan. Nah, ihsan ini Pak, ihsan ini Bapak sekalian, definisi sederhananya Pak, tingkatan paling rendah berbuat ihsan adalah memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik kepada seseorang Pak, dalam arti memperlakukan dirinya seperti kita memperlakukan diri sendiri, pada dasarnya itu tingkatan ihsan yang paling rendah ya. Tapi apa Pak? Tingkatan ihsan yang paling tinggi. Tingkatan ihsan yang paling tinggi. Tingkatan ihsan yang paling tinggi Pak, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-ithar. Makanya di antara tanda-tanda orang beriman Pak, yang saling mencintai disebutkan dalam surat Al-Hasyr adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya meskipun itu adalah keperluan diri pribadinya. Nah, jadi kalau kita ingin berbuat ihsan yang terbaik Pak kepada orang tua kita, jangan hanya sekedar memperlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri, tapi dahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan kita sendiri. Pernah dengar jamaah sekalian hadis Nabi yang menjelaskan tentang ada 3 orang yang dijebak di dalam gua ya, yang mana mereka ketika masuk ke dalam gua tiba-tiba tertutup oleh batu besar, yang salah satunya memohon kepada Allah diselamatkan dari gua tersebut dengan dia bertawasul terhadap keinginannya itu dengan baktinya kepada orang tua. Kan ada 3 itu ya. Yang pertama ada seorang yang mengatakan, ya Allah, dahulu aku pernah mencintai sepupuku. Aku ajak dia untuk berbuat zina, tapi kemudian dia tidak mau berzina, sampai kemudian terjadi pacaklik, kemarau panjang yang membuat dia jatuh miskin, dan aku masih memiliki misi makanan. Sampai akhirnya dia datang kepadaku meminta makanan, aku kemudian katakan aku berikan kepadanya makanan, tapi dengan syarat dia mau dizinahi. Akhirnya sepupu perempuanku ini kemudian ya karena butuh makanan, dia khawatir atas nyawanya, akhirnya menerima syarat tersebut. Ketika aku hendak menzinahinya, lalu aku ingat kepada dirimu, lalu aku meninggalkan perbuatan itu. Ya Allah, seandainya ini merupakan amal soleh, maka bukalah, geserlah sebagian dari pintu gua ini. Maka Allah menggeser sebagiannya. Lalu orang yang kedua kemudian mengatakan, ya Allah, dahulu aku pernah menyewa jasa seorang pengembala dengan upah berupa seekor kambing. Tapi ketika sudah selesai kerjanya dan kemudian aku ingin serahkan upahku berupa seekor kambing, tiba-tiba dia pergi begitu saja.
hingga akhirnya kambing yang merupakan upahnya ini aku kembangkan hingga menjadi kambing yang berkembang memenuhi satu lembah. Tiba-tiba setelah kambingnya berkembang Pak, dari seekor kambing yang merupakan jasa untuk si pengembala ini, dia datang, akhirnya aku informasikan bahwa ini adalah jasamu, tanpa berbicara sepatah kata pun semua yang ada di lembah itu diambil oleh si pengembala itu. Bayangkan Pak, awalnya satu dibiarkan akhirnya menjadi banyak ya. Dan orang ini mengatakan seandainya ini adalah amal soleh maka geserkanlah sebagian dari gua ini. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini konteks kita hari ini Pak. Ada seorang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki orang tua yang setiap malam aku dahulukan ya perasan air susu yang aku berikan untuk dirinya sebelum anak dan istriku. Tapi Allah kemudian jadikan dia tertidur lebih awal hingga akhirnya aku menunggu untuk dia terbangun atau mereka terbangun karena aku tidak ingin membangunkannya, sampai-sampai sebelum mereka terbangun istri dan anakku meminta-minta dan anak-anakku merengek-rengek menangis meminta air susu itu. Tapi aku tidak berikan kepada mereka sampai terbangun orang tuaku. Hingga kemudian orang tuaku terbangun, barulah aku berikan kepada mereka dahulu, lalu kemudian kepada anak dan istriku. Seandainya ini merupakan amal soleh, maka bukakanlah buah ini. Nah, kira-kira Pak, kisah yang ketiga ini tadi masuk kategori ihsan terendah atau yang paling tinggi Pak? Ya, yang dia mendahulukan dirinya, anak dan istrinya demi orang tuanya. Nah, jadi maka inilah ihsan terbaik yang dilakukan oleh seorang anak, yaitu melakukan itsar, ya, mendahulukan kepentingan orang tuanya. Tapi dalam konteks untuk urusan dunia. Ya, kalau untuk urusan akhirat jelas nggak boleh Pak. Ya, urusan akhirat harus kita dahulukan Allah daripada orang tua. Nah, saya ingin bacakan jemaah sekalian beberapa bentuk ihsan ya atau beberapa nasihat para ulama yang menjelaskan tentang ihsan itu Pak. Yang pertama ya, bentuk ihsan itu adalah berlaku lemah lembut. Sebagaimana kita juga senang diperlakukan dengan lemah lembut oleh orang lain ya. Dalam ayat Allah mengatakan waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka dahulu telah mendidikku di waktu kecil. Nah, ini ada yang sudah putus Pak doanya di dalam setelah sholat ataupun dalam sholat Rabbighfirli wali waliyya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, yang sudah putus membaca doa ini Pak, ketahuilah dia telah durhaka kepada orang tuanya. Kata para ulama, kalau kita ingin Pak disebut sebagai anak soleh, maka setiap hari kita tidak lupa membaca doa Rabbighfirli wali walidayya. Karena Rasulullah bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talas." Seorang manusia ketika dia meninggal terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya Pak, sifat anak soleh itu diantaranya suka mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi kalau kita berhenti dari doa kepada orang tua minimal atau bahkan bukan minimal, doa yang paling besar itu adalah memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahannya, maka insya Allah kita termasuk anak soleh. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus membaca doa ini sepanjang umur kita. Yang kedua jemaah sekalian, senantiasa membuat ia senang ya dengan perbuatan kita Pak. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan buka walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis termasuk kedurhakaan. Bisa jadi Pak, kita melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak sampai menyakiti hati orang tua, tapi perbuatan itu membuat mereka merasa tercoreng kehormatan dan nama baiknya, dan akhirnya mereka bersedih. Ini termasuk bentuk kedurhakaan. Jadi tidak hanya durhaka itu kita langsung memperlakukan mereka dengan buruk memperlakukan mereka dengan buruk saja Pak, tapi perbuatan kita yang membuat mereka juga merasa malu itu termasuk durhaka kepada orang tua. Artinya kita tidak melakukan ihsan ya. Yang ketiga jemaah sekalian, senantiasa mentaati perintahnya. Dasarnya soal Ankabut ayat 8. Wasaina insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan aku yaitu Allah, maka janganlah engkau mentaatinya, tetapi tetap apa kata Allah? Tetap berbaktilah, tetap perlakukan mereka dengan baik. Jadi artinya menyekutukan Allah tidak boleh, tapi berbaktinya tetap jalan. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, tidak berbuat durhaka ya. Nah, saya ingin membacakan Pak nasihat seorang ulama yang menyebutkan kedurhakaan yang mungkin menurut sebagian kita Pak itu sepertinya nggak terlalu besar perkaranya Pak, tapi para ulama mengatakan masuk kategori durhaka. Kata Imam Mujahid, murid dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas ya, Mujahid ini seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, seperti yang dikutip oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Birru Wasilah.
Beliau mengatakan, la yanbaghi lil waladi an yadfa'a yada walidihi anhu idza darabah. Tidak selayaknya seorang anak menahan tangan orang tuanya saat mereka hendak memukulnya. Bayangkan Pak. Jadi orang tua kita ingin mukul kita Pak, kita tahan dengan tangan kita, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Bayangkan ya. Lalu dia mengatakan, Imam Mujahid kemudian mengatakan lagi, wa man syaddan nazar ila walidayhi falam yabarruhuma. Dan barang siapa menajamkan pandangan matanya kepada orang tuanya, maka dia belum berbakti kepada orang tuanya. Menajamkan mata Pak, meskipun dalam posisi ini anak benar. Ya, berapa banyak Pak anak yang sering berdebat sama orang tua, dan anak merasa dalam posisi benar, tapi kemudian kebenaran itu membuat dia kemudian melampaui batas hingga memperlakukan orang tuanya dengan cara yang tidak baik. Bahkan menajamkan mata saja, kata Imam Mujahid, termasuk kedurhakaan. Waman adkhala alaihima husnan faqad aqahuma. Dan siapapun yang memasukkan, atau jika ada anak memasukkan kesedihan ke dalam hati kedua orang tuanya, maka ia telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi ini mungkin suatu hal yang sebagian orang menganggapnya biasa, tapi dianggap oleh para ulama sebagai kedurhakaan. Baik, dan yang terakhir Pak, yang tadi sempat saya singgung ya, bisakah kita berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat? Jawabannya bisa. Dan bakti terbaik ya selain mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan kepada Allah. Apalagi begini Pak, saya pernah dapat pertanyaan dari seseorang Pak, dia ini mu'alaf masuk Islam, bapaknya meninggal kafir. Ya, saya ada 2 kasus yang mirip seperti ini Pak. Jadi dia masuk Islam, bapaknya kafir. Kemudian ada satu lagi Pak yang pernah nanya sama saya. Ketika nanyanya itu setelah bapaknya meninggal, kemudian ya sebagian masyarakat kan punya tradisi Pak, kalau ada orang meninggal dibacain tahlilan selama 7 hari 7 malam kan? Ya, enggak 7 hari malam sih, 7 malam lah ya, 7 hari gitu ya. Jadi anaknya ngadain tahlilan Pak selama 7 hari. Tapi setelah tahlilan itu selesai baru dia nanya sama saya Pak, Ustadz hukumnya apa? Bukan hukum tahlilannya yang ditanya Pak, tapi apa hukum tahlilan untuk bapak saya yang mati Nasrani? Baca tahlilan untuk orang yang meninggal tapi bukan Muslim. Nah, yang satunya tadi Pak, dia nanya bolehkah saya meminta ampunan kepada Allah atas bapaknya yang meninggal dalam kondisi kafir. Nah, yang jadi masalah Pak, yang pertama ini bertanya tentang itu pernah bertanya kepada seorang ustadz langsung bilang nggak boleh, haram, kamu yang dosa gitu ya. Nah, ya namanya mu'allaf Pak, yang masih sayang sama orang tuanya, kira-kira gimana perasaannya ketika dapat fatwa seperti itu? Ya, maka saya katakan kepada orang ini, yang pertama tahlilan tadi, ya artinya tahlilan itu kan Pak membaca istighfar, membaca ayat Quran, dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Kalau yang meninggal itu kafir, tidak bermanfaat, bahkan yang melakukannya berdosa. Karena kita dilarang memohonkan ampunan kepada Allah atas kematian seseorang yang sudah meninggal dalam kondisi kafir. Tapi Pak, ada satu amalan tidak melanggar syariat, bisa termasuk berbakti kepada orang tua. Dan orang tua Pak, mudah-mudahan di alam barzahnya meskipun dia diazab karena kekafirannya, tetap merasa senang hatinya ketika melihat anaknya melakukan perbuatan itu. Apa itu Pak? Bakti setelah wafat, yaitu selalu menyambung silaturahim dengan orang-orang yang atau orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Di satu sisi tidak melanggar syariat, ya. Di sisi yang lain itu termasuk bakti kepada orang tua meskipun mati dalam kondisi kafir. Dan yang ketiga Pak, bisa saja Allah tampakkan bagaimana anaknya ketika berbakti kepada paman-paman bibinya, ya bapaknya yang masih kafir ini kemudian merasa senang hatinya dengan perbuatan anaknya itu. Ya, maka inilah sebaik-baik bakti seorang anak kepada orang tua meskipun dia sudah meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abarrul birri an yasilar rajulu wudda abihi. Sebaik-baik kebajikan seorang anak ya kepada ayahnya yang sudah meninggal, tetap melanjutkan silaturahim dengan sahabat baik dari ayahnya. Nah, jadi maka kalau kita misalnya Allah uji Pak, atau kita diberikan takdir oleh Allah, misalnya orang tua kita meninggal dalam kondisi kafir, tetap bisa kita berbuat baik dan berbakti kepadanya dengan cara menyambung hubungan dengan siapapun yang ia cintai, sekalipun kafir juga Pak. Sekalipun kafir juga. Jadi bukan berarti silaturahim itu hanya kepada muslim saja, termasuk kepada yang kafir juga. Dan yang terakhir Pak ya, yang terakhir sebagai penutup, apa hak orang tua yang ada pada diri mereka yang itu merupakan atau pengetahuan yang harus diketahui oleh anak-anaknya? Orang tua memiliki beberapa hukum khusus yang itu tidak sama dengan orang lain Pak. Nah, setidaknya ada 2. Yang pertama, hibah harta. Jadi kata Nabi SAW, la yahillu lirrajuli an yu'tiyal atiyah thumma yaji fiha illal walid fima yu'ti waladah. Kata Nabi, tidak halal seseorang yang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain lalu secara sepihak dia ambil kembali.
kecuali Pak pemberian orang tua kepada anaknya. Nah, ini yang saya ingin katakan Pak, banyak kita pernah bahas dalam masalah waris yang disebut dengan hibah. Ya, banyak orang tua Pak menghibahkan hartanya ketika dia masih hidup ya kepada siapa? Anak-anaknya. Ya, biasanya alasannya adalah khawatir nanti kalau meninggal mereka cekcok bagi waris. Jadi sudah dibagi-bagi ketika masih hidup Pak. Padahal ketika bapaknya ini Pak saat membagi-bagi harta hibah ini tadi, karena hibah itu kan pemberian dari orang hidup kepada orang hidup gitu ya. Jadi bukan warisan Pak. Jadi salah kalau ada orang tua bilang kepada anaknya, "Nak, Bapak mau bagi-bagi warisan." Salah itu Pak. Ya, lebih tepatnya Bapak ingin bagi-bagi hibah. Nah, pada dasarnya Pak, hibah ini ya ketika sudah diserahkan kepada anaknya itu sudah tidak lagi menjadi milik orang tuanya, itu sudah menjadi milik siapa? Anaknya. Tapi bisa jadi Pak, Allah uji ketika anaknya dapat hibah Pak, rupanya anaknya durhaka. Semua rumah dan aset-aset bapaknya udah habis untuk anak-anaknya, oleh anak-anaknya sepakat dimasukkan ke panti jompo. Waliyatubillah. Nah, kalau itu terjadi Pak, boleh nggak orang tua membatalkan hibah sebelumnya? Secara hukum Islam, boleh. Boleh ya. Karena hibah ini dibolehkan dibatalkan, tapi hanya antara hubungan ayah dengan atau orang tua dengan anak. Tapi kalau suami Pak memberi hibah kepada istrinya, setelah istrinya dapat hibah, istrinya selingkuh, boleh nggak dibatalkan Pak? Nah, nggak boleh. Atau anak kepada orang tua dibatalkan nggak boleh. Saudara dengan saudara dibatalkan nggak boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang membatalkan hibah yang sudah dia serahkan itu seperti seekor anjing yang meludah lalu dia jilat kembali ludahnya. Nah, jadi ini kekhususan hukum yang berlaku bagi orang tua. Dan yang terakhir Pak ya, termasuk kekhususan hukum bagi orang tua adalah jika orang tua membunuh anaknya tidak berlaku hukum kisos di dalam Islam. Kata Nabi SAW, la yuqadul walid bil walad. Tidaklah seorang ayah dijatuhi hukuman kisos atau hukuman mati karena sebab dia membunuh anaknya. Ya, walaupun Pak membunuh anak tetap dosa besar, tapi tidak berlaku hukum kisos. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah engkau membunuh anakmu karena takut kefakiran, karena akulah kata Allah yang memberi mereka rizki. Jadi tetap membunuh anak itu dosa besar. Tapi kalau kemudian terbukti di pengadilan bahwa si bapak lah yang membunuh, maka tidak bisa berlaku hukum kisos. Ya mungkin hukum yang lain, hukum takzir, hukum penjara, hukum kedisiplinan atau apalah gitu ya. Tapi tidak bisa pakai hukum kisos. Ada nggak Pak? Kita sering dengar kasus-kasus orang tua membunuh anaknya karena terjerat hutang, karena khawatir nafkahnya. Ya, terakhir di dekat rumah saya Pak ada itu kasusnya, daerah Jagakarsa. Ya, orang tua membunuh anaknya dengan diracuni, setelah itu dia bunuh diri. Waliyatubillah min dzalik. Nah, ini dosa besar, tapi ya ada keistimewaan orang tua tidak dihukum kisos karena pembunuhan yang dia lakukan terhadap anaknya. Tapi kalau anak Pak membunuh ayahnya dihukum kisos nggak? Ya, karena anaknya nggak sabar dapat warisan dibunuh sama anaknya. Nah, maka ini dihukum kisos. Ya, kalau tidak dihukum kisos Pak, karena di negara kita misalnya nggak ada hukum kisos, tidak bisa dia dapat hak waris. Ya, karena sudah kita pernah bahas, hak waris ini terhalangi ketika ahli waris membunuh sang pewarisnya. Ya. Baik, nah inilah jamaah sekalian beberapa hukum sekaligus hak-hak orang tua ya yang hendak ditunaikan atau wajib ditunaikan oleh anaknya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri taufik untuk bisa menjadi anak-anak yang berbakti ya, kita bisa menjadikan orang tua kita sebagai pintu surga bagi kita nanti di hari akhir, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah orang tua kita ridho dengan kita sebagai anaknya, dan kemudian diizinkan oleh Allah memberikan syafaatnya kepada kita sebagai anaknya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, kita cukupkan, dan tadi saya sampaikan mungkin untuk hak anak kita akan tangguhkan karena waktunya juga yang membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan atau ada yang mau bertanya Pak? Cukup? Kebetulan hujan udah berhenti. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.